Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar getaran sensitif psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Bangka, alangkah baiknya untuk bantu subscribe agar apa? Agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang lagi mencari kesembuhan, yang lagi bingung, frustasi, depresi tentunya teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya channel Bangka ini bisa terbantu dan buat untuk forum diskusi bersama-sama sebagai penderita yang pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis dan bisa sembuh secara mandiri gitu teman-teman, setelah berbagai macam cara tentunya Bangka lakukan gitu teman-teman ya, dari berobat dari dokter ke satu ke dokter yang lain, shopping, istilah shopping dokter gitu ya teman-teman ya, dari kita ke psikolog sampai akhirnya Bangka menemukan bahwa kesembuhan itu berasal dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis, emang seperti itu rasanya gitu teman-teman, memang seperti itulah sensasinya. Cara menanganinya Bangka sudah berulang-ulang mengasih tahu gitu gimana caranya, itu kembali ke diri kita masing-masing gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka hadir di hadapan teman-teman ini ingin berbagi sharing pengetahuan Bangka, apa yang bisa teman-teman lakukan gitu, sensasi ketika timbul sensasi yang bisa teman-teman lakukan itu gimana gitu teman. Ini cuma pengalaman Bangka gitu, bukannya masuk menggurui ataupun sini ahlinya ahli gitu teman-teman ya. Sini tuh Bangka berbagi pengalaman Bangka, mungkin teman-teman merasakan yang sama, istilahnya sependeritaan lah gitu teman-teman. Ya, karena itu Bangka pun kebetulan kan konten kreator, bisa lah teman-teman lihat video-video yang lama Bangka, gimana Bangka dulu ceria, tiba-tiba terkena anxiety psikomatis itu bawaannya kayak minder, depresi, kayak nggak hidup gitu teman-teman ya. Makanya Bangka bernasar kalau Bangka nanti sembuh, Bangka ingin berbagi pada teman-teman yang mengalami hal sama, gimana cara menanganinya biar tidak berkelama-lamaan menghabiskan biaya tentunya teman-teman ya, yang akan membuat kita stres tambah down. Mungkin yang bisa Bangka lakukan seperti ini ya teman-teman, dengan berbagi bagaimana caranya kita menanganinya, menyikapinya gitu teman-teman. Oke, di kesempatan hari ini Bangka ingin berbagi tips bagaimana cara kita menangani saat cuaca itu lagi dinginnya gitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang lagi bekerja tiba-tiba hujan, tiba-tiba cuaca tidak menentu, itu nanti akan kambuh gitu teman-teman, akan kambuh nanti gimana, itu badan kita dingin gitu. Dingin kenapa gitu? Karena ya itu teman-teman, kembali lagi kita pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis, pernah merasakan 1000 sensasi. Pasti kalau kita cuaca dingin nanti seolah-olah memori kita itu mengingatkan masa lalu gitu teman-teman, mengingatkan dimana kita waktu dulu itu pernah mengalami seperti itu teman-teman, dimana respon tubuh kita itu otomatis nanti teman-teman, jadi seolah-olah bahaya gitu, mengantarkan sedang bahaya, makanya respon tubuh kita nanti berlebihan, kecemasan kita, aduh waktu ketika dingin nanti itu seolah-olah aduh ini kumat, padahal tidak teman-teman, memang cuacanya dingin. Bayangkan waktu sebelum kita terkena gangguan anxiety psikomatis, pasti kalau kita terkena angin, badai gitu kan badan kita dingin gitu, wajar itu kan teman-teman, karena dulu kita tidak mempunyai kecemasan ada teman-teman, tapi tidak berlebih. Jadi kalau kita memiliki kecemasan berlebihan, sesuatu yang kecil itu kita anggap besar semuanya teman-teman. Itulah bedanya kita dengan orang-orang normal gitu teman-teman, yang pernah mengalami anxiety psikomatis. Dengan caranya gimana sih? Caranya kita harus mengontrol pikiran kita gitu, mengontrol, oh ini nggak apa-apa, ini cuacanya dingin, nanti tubuh kita kembali normal lagi gitu. Itu yang Bangka alami gitu teman-teman, yang Bangka caranya gimana. Mungkin waktu dulu kalau keluar waduh dingin, tiba-tiba pengen pulang, tiba-tiba pengen takut lagi untuk beraktivitas, kena angin, kena ini, kita tuh banyak jadi penakut gitu teman-teman. Padahal hasilnya kita pun kalau berpikir secara normal, kalau udah sembuh kan ada sebab akibat gitu teman. Kalau ada angin pasti kan rasanya cuaca dingin, kalau panas
kita kan kepanasan, kan seperti itu, kita kan normal sebenarnya teman-teman, tapi pemikiran kita yang bikin kita tidak normal, karena kita yang punya kecemasan itu. Kembali lagi teman, yang bisa teman-teman lakukan apa ya, memberikan apa ya, masukan-masukan ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita maksudnya, ini bahwa ini tidak apa-apa gitu teman. Dan Bangka untuk menghilangkan rasa cemas itu apa ya, selalu bawa minyak kayu putih gitu teman-teman ya, nanti botol minum, misalnya nanti untuk menenangkan, rileks gitu, terus napas, melakukan pernapasan gitu, pernapasan untuk merilekskan gitu teman-teman, dengan bernapas dengan mulut, bahkan dengan hidung ya, gitu yang Bangka lakukan ya teman-teman ya, biar rileks gitu ya. Bangka lakukan seperti itu teman-teman, jadi kita rileks lama-lama, rileks gitu teman-teman. Itu yang biasanya Bangka lakukan gitu teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu, bisalah teman-teman lakukan seperti itu ya, dengan melumurin tubuh kita dengan minyak kayu putih, menghirupnya gitu. Itu lebih kita membuat kita tenang, aroma-aroma seperti itu teman-teman. Itu waktu lagi proses masa penyembuhan, tapi lama-lama kemudian nanti seiringnya berjalan waktu, udah normal kembali, istilahnya nanti kita udah terbiasa gitu, udah nggak seperti itu lagi teman. Jadi teman-teman jangan malu kalau dibilang, apalagi terkadang kan kalau kita lagi masa penyembuhan, kamu coba minyak kayu putih nggak, apa kayak orang penyakitan, itu nanti malah tapi pikiran. Jangan pernah hiraukan omongan orang teman-teman, karena mereka itu tidak pernah mengalami apa yang kita alami gitu. Mungkin kalau mereka mengalami hal yang sama pasti seperti itu juga, tapi ya mudah-mudahan buat teman-teman yang menonton video ini belum mengalami, semoga tidak mengalami, karena emang anxiety psikomatis ini sangat-sangat bikin kita itu jengkel sekali gitu loh. Kok bisa seperti ini, yang dulunya kita enak, bahagia, bisa melakukan sesuatu tanpa kita rasa takut, kok tiba-tiba kita kayak anak kecil lagi sebenarnya. Anak kecil lagi, seolah-olah kita tuh takut kemana-mana, harus ditemenin, tidur harus temenin, ditinggal takut, untuk mandi aja takut gitu teman ya. Pokoknya takut apa, suara ambulan takut, suara burung takut, sebuah ketakutan gitu. Ketakutan yang kita alami itu ya karena kembali lagi dari trauma, bisa dari asam lambung kita menimbulkan sensasi, bisa dari pemikiran kita yang kacau balau, yang stres, banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak tekanan, banyak cicilan, bisa gitu teman-teman, dari berbagai macam. Makanya harus teman-teman kenali gitu teman-teman. Mungkin yang bisa teman-teman lakukan seperti itu, yang Bangka lakukan ketika cuaca dingin ya pasti pakai jaket dulu tuh. Sering teman-teman, Bangka tuh dulu waktu muda mana pernah pakai jaket, sering begadang, makan tak teratur, pokoknya itu ya itu kesalahan Bangka. Makanya Bangka itu ikhlas sebenarnya. Makanya kembali lagi, kalau kita mengalami anxiety psikomatis, itu kembali kebiasaan kita yang buruk gitu teman. Apabila kita mengalami tersebut ya kita harus terima gitu. Dengan caranya gimana biar kita nggak terkena kembali gitu gangguan tersebut ya, kita merubah pola hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita, menyikapinya itu harus kita rubah. Itulah selalu Bangka bilang. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi mengalami parah-parahnya, walaupun terjadi berbagai macam seribu sensasi dalam tubuh teman-teman, tetap tenang gitu, tetap tenang, hadapi saja, terima saja gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan seperti itu, selalu ya bawa jaket kalau cuaca dingin, pasti pakai kaos kaki dulu teman-teman. Bangka lakukan seperti itu, dan alhamdulillah lama-lama kemudian ya sekarang udah normal kembali gitu. Walaupun cuaca dingin, badai apapun kan udah nggak seperti dulu, nggak rasa takutan nanti badan kita menggigil seperti dulu ya. Bangka normal saja, karena apa ya, karena yang cuacanya dingin gitu teman-teman, tak terjadi apa-apa juga teman-teman. Buktinya ya masih bisa menemani teman-teman gitu. Itulah selalu jadikan motivasi teman-teman bahwa buat anxiety psikomatis itu bukan sesuatu yang berbahaya, tapi memang menjengkelkan sekali teman-teman, mengganggu aktivitas kita, produktivitas kita, seolah-olah kita itu seperti anak-anak kembali gitu. Semua yang kita lakukan takut gitu, kita hidup bagaikan tidak nyata, apapun itu kita tetap harus syukuri, kita jalan gitu, karena kedepannya akan hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman belum mengerti, apabila teman merasakan sensasi apapun itu, bisa kalau di kolom komentar kita berbagi diskusi. Mungkin banyak teman-teman yang dulu dari
Padang ada, dari Medan ada, yang selalu WA Bangka konsultasi secara pribadi tanpa dipungut biaya ya teman-teman. Bangka usahakan walaupun sesibuk apapun Bangka balas, Bangka respon, karena ya itu mau karena Bangka, karena ya saat kita mengalami gangguan tersebut, respon dari orang-orang yang mengerti, memahami, semama itu menenangkan gitu. Setidaknya Bangka sudah membantu semaksimal mungkin gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada kesalahan, kata-kata yang belum dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.